pada kesempatan kajian ini insyaallah tadi disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Muzaik Abu Sifah SPDI tentang tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Baiklah, mari sama-sama kita awali kajian asri ini bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada guru kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillahil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah terus limpahkan rahmatnya, kasih sayangnya untuk kita semuanya. Allah terus limpahkan hidayahnya, taufiknya untuk kita, sehingga kita bisa menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang kehidupan kita. Semoga Allah juga jadikan kita semuanya orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah sampai akhir hayat kita. Kita juga berharap kepada Allah semoga setiap amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan lanjut ke ayat 83 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wa id, dan ingatlah, akhadna, ketika kami mengambil, mitsaqa, perjanjian, Bani Israil, dari Bani Israil. Apa perjanjiannya? La ta'buduna illallah, jangan kalian beribadah kepada selain Allah. Wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua, ihsana, selalu berbuat baik. Wabil qurba, juga kepada kerabat, kaum kerabat. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah linnasi, kepada manusia itu, husna, kata-kata yang baik. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Wa atuz zakat, bayarlah zakat, tunaikanlah zakat. Tsumma tawallaitum, kemudian kalian
berpaling dari janji itu illa qalilan minkum, kecuali sebagian kecil dari kalian. Wa antum mu'ridun, dan kamu selalu berpaling dari perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ayat ke-83. Sejak 2 hari 3 hari terakhir nih, agak-agak ada gangguan sama tenggorokan. Ya, sebabnya nggak ada lain karena tergoda oleh air es. Kan cuaca lagi agak-agak panas ya, dan dari pagi sampai subuh itu selalu ada di kelas. Jadi merasa minum air es itu kayaknya segar gitu. Es teh manis lagi. Ya sudah 2 hari berturut-turut cuma segelas, ya segelas kecil, dan minumnya juga nggak langsung, cuma rentang 1 jam baru habis, rentang 1 jam baru habis. Efeknya 2 hari kemudian baru terasa, mulai gak nyaman di tenggorokan. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita cuma 1 ayat saja. Berikutnya nanti sekitar 3 ayat 84 sampai dengan 86. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala yudzakiru Bani Israil, mengingatkan kembali Bani Israil tentang mitsaqah, ya, perjanjian antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Bima amarahum bihi minal awamir. Perjanjiannya itu adalah terkait dengan perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan kepada mereka. Minal awamir, dari berbagai macam perintah yang ada. Wa akhadha mitsaqahum 'ala dzalik, kemudian Allah juga sudah mengambil perjanjian dengan mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian juga menyampaikan bahwa mereka itu ternyata berpaling dan mengingkari perjanjian tersebut. Ya. Berarti untuk yang kesekian kalinya Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan melalui firman-Nya tentang senangnya Bani Israil itu berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ayat 83 ini. Dan ketika mereka berpaling itu, mereka berpaling secara sengaja. Mereka tahu dengan perintah-perintah yang disampaikan oleh Allah, mereka ingat dengan itu, mereka mengerti dengan itu, tapi mereka berpaling. Itu apa ya? Kalau kita ketemu orang model ini, kira-kira gimana? Dia udah tahu, dia ngerti, tapi sengaja-ngaja dia berpaling. Saya terakhir ini lagi agak gemes ngelihat berita di medsos itu ya. Beberapa kali berulang-ulang ada orang naik motor atau naik mobil, jalan sedang dibeton, masih basah, terus dia lewat situ. Sampai saya pikir ini orang kemana otaknya gitu. Baru dia lagi di beton gitu kan, masih basah. Orang yang kerja juga belum selesai gitu. Tapi ini dengan asiknya lewat situ. Ya otomatis kan gak bisa lewat. Pasti akhirnya motor atau kendaraan itu stuck kan gitu. Tapi dia lewat situ, saya gak habis mikir, kok bisa? Kemana
akal sih, ya. Terakhir ada mobil Abif kan, mobil bongsor lagi kan, lewat situ. Ya bang, saya pikir udah biar aja jadi monumen di sana, biar dia sampai kelas itu betonnya gitu. Nah kira-kira begitu, dia tahu itu jalan begini beton, tapi dia lewat situ, bikin kita itu gemes. Beda dengan orang yang memang nggak tahu, ya, dia nggak tahu. Dia nggak ngerti, dia nggak paham, terus dia melakukan itu. Nah ini seperti orang Baduy yang kencing di masjid ya. Dia nggak tahu, ya biasa begitu, di mana aja kencing gitu misalnya. Ternyata dia masuk masjid, dia kencing di sini. Karena nggak tahu. Ya makanya ketika sahabat emosi itu kata Rasulullah, biar dulu, biar dia selesai, ya biar dia tuntas. Melaksanakan hajatnya. Nah, setelah selesai baru dikasih tahu oleh Nabi, oh ini masjid, tempat yang suci, tempat ibadah, nggak boleh buang air di sini. Baru dia paham. Dan setelahnya dia konsisten dengan ya. Nah Bani Israil ini Allah Subhanahu Wa Taala sudah sampaikan berkali-kali, senangnya mereka itu melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di awal-awal Al-Baqarah ayat 27 Allah pun juga sudah menyindir orang-orang yang suka melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah katakan alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarahum wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusalla wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menguduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Kemudian yang kedua, wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusalla. Orang-orang yang memutus apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan. Kemudian wa yufsiduna fil ardh, orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu hakikat kerusakan di atas muka bumi ini. Maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Ya, dua julukan disematkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap mereka. Di salah satunya orang yang senang melanggar perjanjian dengan Allah. Di ayat 26-nya disebutkan mereka itu adalah orang fasik, ya, orang fasik, orang yang senang keluar dari ketaatan kepada Allah, melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melanggar kesepakatan mereka, perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, disebut orang fasik. Di akhir ayat 27 ditegaskan lagi mereka adalah orang yang merugi. Nah inilah Bani Israil, ya. Maka Allah mengingatkan lagi tentang karakter mereka yang senang sekali melanggar perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja perintah-perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, yang kemudian mereka langgar perintah-perintah itu atau perjanjian itu. Yang pertama, la ta'buduna illallah. Yang pertama, ya, jangan kamu beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Meskipun perintah ini juga Allah sampaikan kepada semua manusia, ya, termasuk kita. Misalnya di surah Al-Anbiya ayat ke-25 Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami memutus min qablika, rasul sebelummu, min qablika min rasulin, rasul sebelummu, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya
annahu la ilaha illa ana, bahwa tidak ada ilah kecuali aku, kata Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan itu disampaikan kepada setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun rasulnya. Ya berarti perintah ini Allah sampaikan kepada seluruh manusia, dari awal penciptaan sampai manusia terakhir nanti. Ada Nabi Adam alaihissalam, ya diwahyukan begitu. Nabi Idris alaihissalam diwahyukan juga begitu, dan seterusnya. Semua nabi dan rasul, ya. Yang jumlahnya berapa? Nabi dan rasul jumlahnya lupa lagi kan? Lupa lagi ya? 24.000. Berapa? 24.000. 25 yang wajib kita kenal. Total Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 124.000. Ya, ini 2000 kurang 100 ya. 24.000. 124.000. Nah, Rasul itu cuma ratusan saja. Selebihnya banyak nabi. Jadi semuanya punya misi yang sama. Ya, Allah kirimkan wahyu kepada mereka, la ilaha illa ana. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Ya, kita kalau bahasa Indonesia terjemahannya Tuhan. Kalau dalam bahasa Arab ilah itu maknanya banyak. Ya, ilah itu adalah al-ma'bud. Ilah al-ma'bud itu yang disembah. Kemudian al-matbu' yang diikuti. Kemudian al-marhum yang dicintai. Al-malghubu an yang ditakuti. Nah, itu semuanya ilah. Ya, maka kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, maka maknanya tidak ada yang kita taati kecuali Allah. Tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Tidak ada yang kita cintai kecuali Allah. Tidak ada yang kita takuti kecuali Allah. Ya, itu makna al-ilah. Bahasa kita Indonesianya sederhana, hanya satu kata, Tuhan. Gitu. Maka Allah kemudian menyatakan fa'budun, maka beribadahlah kepada aku. Gitu. Ya, nah ini yang tidak boleh kita lupakan. Karena memang inilah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika kita diciptakan. Ya, di surat Al-Dariyat itu juga sudah jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, jin dan manusia itu diciptakan dengan satu tujuan, yaitu untuk menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, kepada Tuhanmu sampai datang kematian. Itu aja kan? Itu hidup kita, ya. Hidup kita di dunia ini buat ibadah. Nah, salah satu ibadah yang Allah sudah tetapkan buat kita itu adalah sholat. Maka hidup kita sejatinya adalah sedang menunggu sholat. Ya, itu sejatinya hidup kita. Tadi kita udah sholat subuh, nah sekarang ini kita nunggu zuhur. Nanti udah zuhur nunggu asar. Udah asar nunggu maghrib. Udah maghrib nunggu isya. Udah isya nunggu subuh lagi. Udah itu aja hidup kita. Mengisi waktu menunggu sholat itu kita isi dengan aktivitas yang lain. Kan kita bekerja, kita berniaga, kita menuntut ilmu dan sebagainya. Ini aktivitas selingan. Aktivitas utamanya adalah menunggu sholat. Dan kalau ini yang kita hadirkan dalam diri kita, bahwa kita ini hakikatnya menunggu sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menilai sepanjang waktu yang kita punya itu kita sedang dalam keadaan sholat. Gitu. Kan keren ini. Kalau akhirnya Allah menilai
kita sepanjang waktu full time 24 jam kita itu dalam keadaan sholat. Kita meninggal kira-kira gimana? Meninggal dalam keadaan sholat. Husnul khotimah kan gitu kan? Ya, ya meskipun sejatinya ya kita lagi beraktivitas yang lain. Tapi karena kita menyadari kita sedang menunggu sholat, maka Allah menilai kita itu sedang dalam keadaan sholat. Kan gitu, ada hadisnya dalam hadis Rasulullah SAW. Nah jamaah sekalian, ini adalah Allah yang paling tinggi dan paling agung. Hak untuk disembah, hak untuk diibadahi, dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun juga. Hak yang paling tinggi, paling agung yang Allah punya, ya. Dan kita sudah berkali-kali mengikrarkan ini, mengingatkan diri kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Maka jangan sekali-kali hak ini terus kita langgar. Kita tidak tunaikan hak ini dengan sebaik-baiknya. Maka saat kita menyembah Allah, jadikan Allah satu-satunya sesembahan. Jangan diselingi atau jangan diduakan dengan sesembahan-sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perintah Allah kepada Bani Israil, la ta'buduna illallah, secara khusus. Kemudian yang kedua, dan kedua, ketiga, dan seterusnya ini adalah hak antar sesama makhluk, ya, hak antar sesama makhluk yang juga harus ditunaikan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israil. Apa yang kedua? Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kepada kedua orang tua senantiasa berbuat baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah menjelaskan tentang ini. Misalnya dalam kitab As-Sahihain Al-Bukhari dan Muslim, hadis dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qultu, aku bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayyul amal afdal? Amal apa yang paling utama? Qala, Rasulullah kemudian menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Yang pertama, sholat tepat pada waktunya, ala waktiha, bukan fauqa waktiha. Jadi menarik tuh ya. Pernah juga waktu itu saya sudah jelaskan ini, antara ala dengan fauqa ini sama-sama di atas. Ala di atas, fauqa di atas. Maka apa bedanya ala dengan fauqa itu? Kalau ala di atasnya itu melekat, nempel. Kalau fauqa ada jarak. Maka kalau disebut ala, al-hatif ala maktab, telepon ini, HP ini ada di atas meja. Nah di atasnya itu nempel sama meja. Kalau fauqa, al-misbah fauqal bilal, lampu itu ada di atas rantai, ada jaraknya. Itu fauqa. Maka ketika disebut as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya, atau kalau misalnya kita terjemahkan letter langsung itu kan salat di atas waktunya, kan gitu. Ya, maka ketika masuk waktu salat, disitulah kemudian kita salat, kita menunaikan salat. Nah itu disebut ala waqtiha, ya. Jadi ada salat itu ada waktu afdal, ada waktu utama, kemudian ada waktu yang baik untuk sholat. Waktu utama itu begitu masuk waktu sholat, azan berkumandang, nah kita langsung menunaikan sholat berjamaah lagi kan.
Nah, kalau waktu yang baik sepanjang waktu sholat itu, ya, misalnya waktu subuh dari terbit fajar sampai terbit matahari, waktu subuh kan gitu. Maka sepanjang waktu subuh itu kita menunaikan sholat, itu waktu yang baik untuk sholat. Jadi meskipun kita sholat ini sekarang jam 6 kurang 50, kita sholat subuh baik, ya, karena memang masih ada di waktu sholat subuh itu. Tapi kalau udah sholat subuhnya di matahari udah terbit, ini waktu yang gak baik, karena sudah di luar waktu sholat subuh. Begitu azan berkumandang kita sholat, itu waktu yang afdolnya, gitu ya. Maka ketika ditanya ayyul amal afdol, amal apa yang paling utama, Rasul menjawab as-sholatu ala waqtiha. Ya, maka kalau ada orang sholat ya di waktu-waktu akhir yang baik juga, dia udah sholat, gitu kan. Cuma kalau akhirnya begitu terus, nah ini yang jadi perhatian kita. Ya meskipun baik, tapi kalau entar-entar mulu kan jadi gergetan juga kitanya. Gitu. Emang kemana aja sih dari tadi kalau baru sholat sekarang? Ya bikin gemes juga. Khawatirnya nanti begitu dia minta sesuatu terus protes, kok saya gak dikasih ya orang datangnya belakangan mulu gitu, udah kehabisan nama yang lain gitu. Ya kan sudah begitu kan ya. Ya jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ay?" Apalagi ya Rasul? Qala birrul walidain. Rasul menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Jadi setelah urusan ibadah kepada Allah disebutkan, maka yang kedua disebut oleh Nabi itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini menunjukkan hak kedua orang tua itu amat besar. Karena akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu selalu menyandingkan antara beribadah kepada Allah, kemudian yang kedua berbuat baik kepada orang tua. Gitu. Selalu disandingkan, nggak bisa. Beribadah kamu kepada Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua. Di surat Luqman ayat 14, bersyukurlah kamu kepadaku dan juga kepada kedua orang tua. Gitu. Anishkurli wali walidaika ilayya al-masir. Kan gitu. Selalu Allah sandingkan. Maka ini menunjukkan besarnya keutamaan kedua orang tua kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai disebutkan sebrengsek-brengseknya orang tua, gitu ya. Kita itu harus tetap berbuat baik sama mereka. Gitu. Bahasanya sama begitu. Ya kan ada memang orang tua yang nggak benar itu ada banyak, ya. Seorang laki-laki dia tidak otomatis bisa disebut sebagai seorang bapak atau seorang ayah. Begitupun sebagai seorang wanita tidak otomatis disebut sebagai seorang ibu. Apakah dengan punya anak itu otomatis dia jadi seorang bapak, seorang ayah? Belum tentu. Apakah dengan punya anak itu seorang wanita itu disebut sebagai seorang ibu? Belum tentu. Gitu. Kapan julukan itu melekat pada sosok laki-laki dan perempuan sebagai ayah, sebagai ibu? Ketika dia jalankan tugas ayah, tugas kekayaan dan tugas keibuan itu dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Gitu. Kalau tugas ini tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya, maka status sebagai ayah, status sebagai ibu itu dipertanyakan. Ya. Kita ingat nih kisahnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menjadi khalifah Amirul Mukminin. Ada bapak-bapak yang datang kepada khalifah, kepada Umar, terus mengadukan tentang anaknya, sampai disebut anak saya ini durhaka sama saya, gitu kan? Ya, maka Umar tanya, anak mana? Panggil kemari, anaknya dipanggil anaknya. Nah, terus Umar tanya sama anaknya, bapak datang ke saya menyebut kamu sebagai anak yang durhaka, benar begitu? Anaknya terus tanya sama Nabi, sama Khalifah, ya Khalifah boleh jelaskan kepada saya
apa hak seorang anak terhadap bapaknya. Ya, maka Umar menyebutkan yang pertama mencarikan ibu yang baik, yang kedua mengajarkan dan memberikan nama yang baik, yang ketiga mengajarkan Al-Quran kepada anak. Anaknya bilang, satu pun gak ada yang diberikan kepada saya. Gitu. Ya, gak ada yang diberikan kepada saya. Maka akhirnya Umar bilang kepada bapaknya, Pak, kalau begini bukan anakmu yang durhaka, tapi kamu yang durhaka sama anakmu. Ya, nanti kan tugas keayahannya itu tidak ditunaikan, maka otomatis julukan ayah itu nggak bisa disematkan kepada yang bersangkutan. Gitu. Masya Allah, ini luar biasa kalau kita kaji mendalam itu. Penting sekali mendapatkan perhatian kita karena Indonesia, anak-anak Indonesia itu banyak sekali anak-anak yang kehilangan sosok ayah, gitu ya, yang kehilangan sosok ayah. Ya, kenapa bisa kehilangan? Karena ada kesalahpahaman tentang peran ayah itu. Gitu. Ya, misalnya seringkali kita beranggapan ayah itu kan kerjanya cuma kerja cari duit, gitu. Ya kan, urusan anak-anak itu urusan ibu. Jadi ayah itu kerjanya dari pagi sampai sore cari duit kasih ke keluarga, udah beres. Di rumah santai-santai. Anaknya pengen main diomelin, ayah capek, gitu kan. Padahal kalau kita kaji ternyata nggak begitu. Justru peran pendidikan seorang anak itu lebih berat kepada sosok ayah ketimbang ibu. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan dialog orang tua terhadap anak. Ternyata lebih banyak dialog ayah kepada anak ketimbang dialog ibu kepada anak. Gitu. Ya, dialog siapa? Ibrahim kepada anaknya, gitu kan? Kepada Ismail. Luqman kepada anaknya, sosok ayah semua kan, bukan sosok ibu. Ya, jadi ini menunjukkan peran ayah itu sangat penting. Kalau ibarat sekolah, dalam hadis disebut ibu itu adalah sekolah utama, ya, madrasatul ula, sekolah utama dan sekolah pertama untuk anak. Maka ayah ini kepala sekolahnya, ibu itu gurunya. Jadi kalau ada guru ngeyel, ya kepala sekolah cari guru baru apa? Bina dulu gurunya kan? Ya dibina dulu. Kemarin saya diskusi sama kemarin hampir 2 jam saya diskusi sama pimpinan di sekolah itu. Saya tanya, Bu, karena pimpinan ibu ini, kalau ada guru yang bercatatan, apa yang dilakukan? Catatan itu modal buat membina guru atau buat memvonis guru dulu. Kadang-kadang kan ada yang jalan singkat itu vonis aja udah, ini guru bener nih, nanti di sana. Sama yang baru kan gitu kan, enggak Pak, itu modal untuk membina. Tapi nanti kalau sudah dibina nggak berubah juga baru, ya binasakan, gitu ya, cari yang lain atau tawarkan mau lanjut atau mau stop sampai di sini. Ya, jadi ini yang perlu menjadi besar sekali hak kedua orang tua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadis yang lain disebutkan anna rajulan qala, ada seorang yang bertanya kepada ya Rasulullah, man abaru. Ini hadisnya familiar, masyhur ya. Ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti? Qala, Rasulullah kemudian jawab, ummuka, ibu. Summa man, siapa lagi yang nanya? Qala ummaka, ibu. Qala summa man, siapa lagi? Abaka. Setelah disebut 3 kali ummaka, baru abaka, bapak. Gitu. Summa adanaka. Setelah itu orang yang terdekat denganmu, lalu orang yang terdekat denganmu lagi. Nah, yang iseng pemahamannya apa?
berapa? Ummaka satu, ummaka dua, ummaka tiga. Yang ketiga. Tiga ibunya, bukan satu ya. Jadi kalau masih satu belum, nggak sesuai hadis Nabi gitu kan. Harus tiga minimal. Bilangnya begitu kan. Padahal kan bukan begitu maksudnya ya. Maksudnya ada penegasan yang sangat kuat dari Nabi, berbakti kepada ibu itu harus diutamakan ya, karena disebut al-jannatu tahta aqdami ummahat gitu kan, surga itu ada di bawah telapak kaki ya. Nah ini dua hadis yang kita sudah sering sekali dengar tentang besarnya keutamaan kedua orang tua ya. Maka ketika Allah memerintahkan beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan dengannya, setelah itu disandingkan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka kalau ada orang rajin ibadah tapi sama orang tuanya galak, wah ini masalah sesungguhnya ya, masalah. Atau sebaliknya, sama orang tuanya baik gitu kan, tapi ibadah sama Allahnya males juga, ini masalah juga. Itu harusnya kan selaras ya. Rajin sholat sama orang tuanya baik, rajin ngaji sama orang tuanya juga baik ya. Nah ini perintah yang kedua. Yang ketiga, wadil qurba, kepada kaum kerabat, berbuat baik kepada kaum kerabat ya. Kaum kerabat yang dimaksudkan ini yang memang punya hubungan darah dengan kita ya. Baik, ya dimulai dari kerabat dekat, kemudian setelah itu kerabat yang jauh gitu. Ya, keluarga besar kita ini juga mendapatkan perhatian khusus dari Nabi. Kita bersedekah itu baik ya, dan itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sedekah kepada kerabat kita itu sedekah plus gitu. Ya, pahalanya double. Pahalanya 2 kali lipat dibandingkan dengan kita bersedekah kepada orang lain yang tidak punya hubungan kerabat dengan kita. Pahala pertama, pahala sedekah. Yang ini sendiri pahalanya besar. Pahala kedua, pahala silaturahim. Yang ini juga pahalanya besar. Gitu. Kalau sama orang lain cuma dapat pahala sedekah doang. Ya, nggak dapat pahala silaturahim. Maka jangan sampai kebalik. Sedekah sama orang semangat gitu kan. Tapi sama keluarga sendiri, komen kita itu kayak minta duit dulu, lu mah bisanya gitu. Padahal emang dia susah gitu kan. Cari dong, kerja dong gitu. Padahal dia udah kontak panti gitu kan. Tapi emang begitulah kehidupannya. Tapi kita komennya nggak enak. Begitu sama orang, diposting anjuran bersedekah. Tapi sama keluarga sendiri malah pelit gitu. Itu balik. Harus kita utamakan keluarga. Lihat kakak kita, adik kita, ya kan, kalau emang dia butuh bantuan, dia lebih prioritas untuk kita bantu. Anak-anaknya kakak kita, ponakan kita tuh kalau emang butuh bantuan, bantu mereka lebih utama. Ya, baru setelah itu yang kalau keluarga dekat udah aman ini semuanya beres. Cari keluarga terjauh. Ya, misalnya anak-anaknya paman kita, adik atau kakaknya orang tua kita, kalau ada yang susah, kalau yang jauh udah aman juga baru saya yang lain. Gitu. Nah itu anjuran bersedekah. Maka wadil qurba ini juga harus kita utamakan. Ya, jangan dibalik sama orang di mana-mana itu baik, sama keluarga sendiri malah nggak baik. Ya, ucapan atau perbuatan kita. Ya. Terus yang ketiga, yang keempat, berbuat baik juga kepada al-yatama, anak-anak yatim. Ya, ayatnya jelas di surat Al-Duha ada, di surat Al-Maun ada, di surat yang lain juga ada. Amal yatim fala taqhar, ya. Wa masajida fala tanhar, sama anak yatim itu jangan kau menghardiknya. Awaital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Pendusta agama itu salah satunya orang yang
menghardik anak yatim. Maka sama anak yatim itu harus baik. Kalau sama ibunya anak yatim gimana? Lebih baik lagi. Gitu ya. Nah, anak yatim itu siapa? Anak yatim itu anak yang ditinggal wafat bapaknya sebelum dia balik. Itu yatim. Kalau sudah balik, udah gak yatim lagi sebenarnya. Kenapa? Asumsinya dia sudah sanggup untuk berusaha sendiri. Gitu. Masalahnya baliknya anak-anak kita sekarang itu masih bocah banget. Ya, anak kita sekarang balik umur berapa itu? 9 tahun. Apalagi yang perempuan 9 tahun, 10 tahun itu udah balik. Yang laki-laki agak-agak besar dikit, kelas 6 SD sekarang, 11 tahun itu udah balik. Ya, masih bocah ya kan, belum ngerti apa-apa. Masalahnya gitu. Maka ya kalau di kita itu banyak yang menyebut anak yatim itu usia sekolah. Selama usia sekolah itu yang dapat santunan anak yatim. Kalau sudah kuliah, enggak. Sampai SMA, padahal SMA udah besar, ya kan? Harusnya udah bisa usaha sendiri, tapi ternyata belum. Berarti memang ada PR di dalam pembinaan anak-anak kita itu, sehingga mereka itu sudah mencapai usia balik tapi akilnya belum. Sudah balik tapi nggak sanggup juga untuk berusaha untuk mandiri, itu belum bisa. Ya bagaimanapun ini perintah Allah, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Kemudian wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Ya, orang miskin itu orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Ya, bisa sih makan, cuma makan pakai nasi doang sama garam gitu. Ya kan? Jadi menu standarnya itu nggak tercapai. Alhamdulillah bisa makan tiap hari, ya cuma makan ala kadarnya, itu bisa. Kalau fakir nggak bisa makan, bisa makan sewaktu-waktu. Kali ini bisa, besok enggak. Ya, lusa bisa, berikutnya 2 hari nggak bisa. Itu fakir, lebih susah lagi. Kalau miskin tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar. Maka terhadap mereka juga harus dibantu. Ya, dan ini keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa berbuat baik kepada orang yatim, kemudian anak-anak yatim, kemudian orang-orang miskin. Nah, itu juga di surat At-Taubah atau bahasan tentang asnaf zakat itu juga dibahas secara jelas. Siapa saja mereka itu dan apa yang harus kita perlakukan terhadap mereka. Yang berikutnya wa qulu linnasi husna, ya, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ya. Nah, jamaah sekalian, ucapan itu kan macam-macam. Ada yang disebut dengan qaulan layyina. Qaulan layyina itu ucapan yang lembut gitu. Ada juga ucapan yang disebut dengan qaulan sadida. Ya, ucapan yang tegas, ya tegas terhadap kebenaran. Ya, kalau benar ya ucapin, itu sampaikan itu sebagai sebuah kebenaran. Kalau batil sampaikan itu sebagai sebuah kebatilan. Begitu. Jadi ini juga yang perlu kita lakukan. Nah, apa maksudnya? Jadi Allah memerintahkan kepada Bani Israil itu ketika berbuat baik itu bukan cuma perbuatan baik dalam berbuat baik itu bukan cuma melalui perbuatan saja, tetapi juga berbuat baik melalui ucapan. Ya, nah ini yang kemudian dijelaskan oleh Ibnu Hasan Al-Basri. Ya, dia mengatakan termasuk ucapan yang baik itu ketika kita beramar ma'ruf nahi munkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ya, bukan cuma menyeru yang baik kemudian meninggalkan mencegah kemungkaran, tapi dua-duanya. Nah, amar ma'ruf nahi munkar itu kalau bahasa lain itu adalah berdakwah. Kemudian
Kemudian bersabar. Bersabar itu termasuk berucap yang baik. Sabar. Ya bukan kita bilang sabar ya, sabar ya bukan. Ya, sabar itu kan juga banyak, luas ya. Sabar itu paling nggak ada 3. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam kemaksiatan kepada Allah. Yang ketiga, sabar dalam musibah yang ditimpakan oleh Allah. Gitu. Ada lagi yang keempat, sabar terhadap hal-hal yang mubah. Gitu. Semuanya harus diiringi dengan kesabaran. Sabar dalam ketaatan itu, ya kita harus bersabar menjalani. Jangan sampai akhirnya kita jadi futur, lemah semangat. Akhirnya tidak taat lagi. Sabar dalam kemaksiatan, ya sabar artinya ya kita harus bertaubat setelah itu, beristighfar kepada Allah. Jangan sabar terus, udah ya sabar aja, saya malah lagi asik begini gitu kan. Enggak, maksudnya sabar itu ya kita harus bertaubat setelah itu. Ya. Sabar dalam musibah, ini kondisi yang tidak nyaman, kondisi yang tidak mengenakan, maka kita harus menghadapi ini dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan penuh keyakinan bahwa setelah ini akan selesai. Gitu. Nggak mungkin Allah akan menimpakan kesulitan itu sepanjang hidup kita. Yang sulit itu akan lenyap. Nah, sabar dalam hal yang mubah jangan sampai membuat kita akhirnya melampaui batas. Makan mubah baik-baik saja, tapi kalau melampaui batas jadi nggak baik, bisa jadi haram jadi. Istirahat mubah, tapi kalau kebanyakan istirahat bikin manis. Nah, kan gitu kan. Ngumpul-ngumpul mubah, tapi kalau ngumpul-ngumpulnya ngomongin yang nggak benar, jadi haram kan begitu. Hati-hati. Jadi terhadap yang mubah pun juga itu harus diiringi dengan kesabaran. Kemudian suka memberi maaf, itu juga ucapan yang baik. Ya. Dan orang yang bisa memberi maaf, bisa memberi maaf itu termasuk satu ciri orang yang bertakwa. Wal afina 'anil nas. Di surat Al-Imran ya. Itu ciri orang yang bertakwa. Nah, ini termasuk dalam wa qulu lin-nasi husna. Ya. Maka dalam satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan la tahqiranna min ma'rufi syai'an, jangan sepelekan kebaikan sekecil apapun, wa in lam tajid fal akhaka biwajhin mutalib. Meskipun kebaikan itu berupa kita bertemu dengan orang lain, wajah kita ceria, dihiasi senyum, gitu. Itu kebaikan, dan jangan sepelekan kebaikan yang seperti itu. Meskipun kebaikan itu sepele, kecil, sederhana. Kalau kata Imam Ali Zainal Abidin, Allah itu menyembunyikan keridhoannya pada ketaatan hambanya. Ya, khobba'a ridhahu fi ta'ati. Maka fala tahqiru min ta'atihi syai'an. Jangan kamu sepelekan ketaatan kepada Allah dalam bentuk apapun, sekecil apapun. Karena bisa jadi disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keridhoannya untuk kita. Gitu. Ya, maka sekecil apapun kebaikan itu semangat aja ngerjain. Meskipun tersenyum sama orang, sedekah dengan sedekah yang jumlahnya sedikit sekali. Ada gangguan di jalan kita singkiri. Gitu. Jangan mentang-mentang Pak RW kagak mau ngangkat kayu yang melintang di jalan. Masa RW ngangkat kayu gitu kan? Ada anak buat apa ada anak buah? Fungsinya kalau kayu aja nggak bisa diangkat. Masa harus RW yang ngangkatnya? Nggak harus gitu. Ini ada kotoran di karpet masjid, masa ketua DKM yang bersihin? Kan ada petugasnya, nggak usah begitu. Ketika ada peluang kita melakukan kebaikan, udah kerjakan aja. Ya semoga di situ akhirnya Allah ridho sama kita. Ada orang ahli ibadah, yakin dia dengan amal ibadahnya ini bakal masuk surga. Nah, di riwayat ini disebutkan begitu ditimbang ternyata amalnya masih enteng, ya enteng, masih di bawah. Akhirnya dia bilang,
saya. Allah bilang sama malaikat, malaikat, periksa lagi masih ada nggak amal kebaikan yang dilakukan oleh hambaku ini? Ada ya Allah. Apa itu? Air mata dari seorang ibu dan anaknya. Ya. Apa sebabnya? Jadi pernah dia ngasih roti, makanan sedikit gak banyak, sama ibu dan anaknya kelaparan sampai nangis-nangis mereka. Minta sedekah gitu kan. Akhirnya dikasih. Ya, dia juga ngasihnya ya namanya cuma ngasih roti doang gitu kan, satu yang gak banyak. Udah dulu sampai ibu itu nangis dikasih gitu kan. Padahal didatang itu air mata itu. Ternyata air mata itu justru yang akhirnya membuat amal kebaikan itu bertambah dan bertambah. Begitu. Disitulah justru Allah ridho sama dia. Akhirnya amal itu jadi bertambah. Padahal cuma ngasih roti. Kadang-kadang juga dipotong kasihnya, soalnya kita juga pengen ya kan. Nggak apa-apa, kasih aja separuh gitu kan. Siapa tahu di situ sedekah yang justru sangat berkesan buat orang yang menerimanya, dan Allah akhirnya ridho sama kita. Gitu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wa qulu lin-nasi husna. Kemudian yang berikutnya, wa aqimus shalah, dirikan shalat, wa atuz zakat, ya, bayar zakat. Kita sudah sangat mengerti dengan ini. Nah, yang menarik Allah kemudian mengingatkan tsumma tawallaitum illa qalilan minkum, tapi kalian berpaling dari perintah-perintah itu kecuali hanya sedikit saja di antara kalian yang mengerjakan itu. Ya, jadi kembali Allah perintahkan, Allah ingatkan Bani Israil, seperti itulah karakternya, yang senang sekali mereka melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah juga sejatinya memerintahkan ini kepada kita, bukan Bani Israil ya. Kita adalah umat Nabi, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man mukhtalan kafura man kana mukhtalan fakhura. Sama, maknanya kan sama. Nah, bedanya ketika Allah perintahkan itu kepada Bani Israil, mereka melanggar. Tapi ketika Allah perintahkan itu kepada umat Nabi, umat ini melaksanakan perintah itu. Itu beda. Ya. Maka jangan sampai kita sama seperti Bani Israil yang senang melanggar perintah Allah. Perjanjiannya sudah ditentukan, tapi kemudian mereka lalai dengan perjanjian itu. Kita harus menjadi umat Nabi, umat Rasul yang ketika Allah perintahkan sesuatu, maka kita bersegera dan bersemangat untuk menjalankan itu. Nah, itulah bedanya kita dengan umat Nabi. Maka wajar kalau Nabi itu gak mau sama dengan Bani Israil, gak mau disamakan ya dengan orang-orang yang begitu. Mereka melihara jenggot, Nabi mensunahkan melihara jenggot, gitu kan? Sama dong? Enggak. Maka Nabi memerintahkan kita untuk menipiskan kumis agar nggak sama seperti orang Yahudi yang jenggotnya lebat, kumisnya juga lebat. Ya, orang Yahudi puasa Asyura, kan? Nabi juga memerintahkan kaum muslimin puasa Asyura, tapi Nabi nggak mau sama dengan mereka, maka diperintahkan juga untuk puasa Tasu'a, hari ke-9, biar nggak sama ibadah kita dengan orang Yahudi. Gitu. Nah, jangan sampai sikap kita juga sama seperti orang Yahudi. Ketika diperintahkan sesuatu oleh Allah, mereka dengar tapi mereka lalai, mereka melanggar. Kita harus menjadi orang-orang yang ketika Allah perintahkan sesuatu, ya kita bilangnya sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah dan kami taat dengan itu. Ya. Nah, ini satu pelajaran penting yang harus kita garis bawahi, bahwa kita ini umat Nabi. Kita ini bukan bagian dari Bani Israil yang senang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau lalai terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah orang yang
ketika Allah perintahkan sesuatu, kita berupaya menjalankan itu dengan sekuat kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian sampai limit tertinggi yang bisa kita upayakan. Allah alam bisawab, ini yang bisa disampaikan, semoga jadi manfaat buat kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di dalam surat An-Nahl kalau tidak salah ayat ke-30 dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat menginginkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk kepada umatnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberi petunjuk kepada umatnya yang disesatkannya dan tidak ada penolong baginya. Nah, kalau misalnya orang awam mungkin menafsirkan kenapa kok Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesatkan makhluknya, makhluk ciptaannya. Namun penjelasannya. Terus yang kedua, akhir-akhir ini marak sekali di dalam sosial media para ustaz, malah ada kiai di salah satu pondok pesantren yang terkenal gitu, yang memberi ijazah bahwa coba baca surat ini atau ayat ini, nanti akan datang uang dengan seketika gitu, atau ada orang yang mengatakan uang itu. Nah, apakah ini benar? Kalau misalnya bohong, itu kan pembohongan publik yang sangat mematikan. Padahal tidak kira-kira itu seorang kiai haji dan pimpinan pondok pesantren terkenal, tapi bukan aja itu. Nah, itu saya kira perlu dijelaskan Pak Ustaz, agar jelas untuk kita apa benar atau tidak. Saya kira itu Pak Ustaz. Terima kasih. Baik, bismillah. Yang pertama, orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sering kita dengar juga dalam kalimat-kalimat iftitah atau pembukaan. Ada ucapan seperti ini: may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Gitu ya. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Begitu. Nah, pertanyaannya kok kenapa ada orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dia mengabaikan petunjuk-petunjuk yang sudah Allah berikan. Gitu. Allah sudah kasih petunjuk, ya jelas petunjuk. Ya dengan apa? Dikirim Rasul, diturunkan kitab suci, begitulah. Kitab suci diturunkan, Rasul diutus, dan Rasul itu mengajarkan atau menyampaikan kitab suci itu kepada manusia. Tapi manusia ini abai. Ya, manusia itu tak peduli dengan itu. Maka yang nggak peduli dengan petunjuk-petunjuk Allah itu yang akhirnya akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda kekuasaan Allah itu bertebaran banyak, ya, di sekeliling kita, ya, sampai di diri kita sendiri itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya kan, kalau kita baca ayat wa min ayatihi nah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah atau di antara ayat-ayat Allah, ayat itu misalnya kalau ayat Quran kita baca itu buat apa sih? Itu kan buat atau membuat kita itu semakin dekat kepada Allah, kan gitu kan? Ayat itu salah satu fungsinya gitu. Maka ketika ayat itu berupa yang lain, bukan ayat Quran, misalnya tanda-tanda atau dalam penciptaan alam semesta itu, kalau kita lihat itu bikin kita tuh jadi dekat sama Allah, ingat sama Allah gitu. Nah, orang yang menangkap ini, maka dia akan datang ke Allah, dapat petunjuk. Tapi orang yang mengabaikan ini, dia akan semakin jauh dari Allah. Dan itu yang akhirnya ya Allah bilang, ya
dia termasuk orang yang disesatkan karena dia nggak peduli dengan petunjuk-petunjuk yang sudah dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu hidayah tertutup Bisa dikatakan begitu, ya, karena dia Allah kan udah berkali-kali kasih peringatan, nggak peduli, dibukain nggak mau masuk, gitu kan? Akhirnya ya udahlah tutup aja sekalian gitu, karena dia sudah memang tidak memperdulikan tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kirim. Gitu. Tapi kan begitu. Allah maaf. Kemudian juga kadang-kadang hidayah itu muncul sebelum, bahkan di saat dia sebelum mengakhiri hidupnya. Betul. Seperti Isa lah. Iya. Orang kayak seperti beriman ini kan akhirnya tobat, kemudian mu'alaf, kemudian di akhir sebelum jadi eksekusi kan ceritanya kan dia minta ini. Betul. Ya kayak gitu juga. Iya. Jadi kalau Allah itu pemaaf, betul sekali. Ya, Allah itu pemaaf bagi orang yang minta maaf sama Allah. Ya kan? Sebanyak apapun dosa-dosanya, kesalahannya, kalau dia datang sama Allah, dia minta maaf sama Allah, Allah maafkan. Gitu. Nah, kalau orang yang nggak minta maaf, apalagi sampai sombong gitu kan, kira-kira dimaafin nggak sama Allah? Gitu. Kalau dia datang minta maaf sebanyak apapun tuh, minta maaf. Allah maafkan, gitu kan? Asal mau aja datang sama Allah. Dan Allah itu ketika ada orang datang kepadanya, senangnya luar biasa. Sebanyak apapun dosanya terus datang sama Allah, Allah itu senang banget sama orang itu. Rindu, sebenarnya rindu kan. Terus dia datang, masya Allah, disambut luar biasa. Gitu. Ya, dan banyak orang begitu kan, sepanjang hidupnya bikin dosa, di akhir hidup dia dapat hidayah. Allah maafkan kesalahannya. Jangan membunuh sudah mati. Yang terakhir 100. Dia sebelum itu coba kalau ada di komplek kali baru bermain, dia datang orang nih warga baru, terus begitu kita riwayat dia udah bunuh 10 orang itu. Waspada kita kan, jangan-jangan kita korban ke-11 nanti nih, ngeri kita. Ya ini 100 orang coba bayangin. Ya tapi dia bertobat, Allah maafkan, masuk surga. Asal dia mau bertobat aja, gitu kan? Banyak kisah-kisah begitu. Ada waktu itu di kehidupan sekarang, ibu-ibu sudah tua datang di rumah sakit, ya, dapat hidayah masuk Islam. Enggak lama setelah itu meninggal. Saat masih di rumah sakit meninggal, masya Allah, husnul khotimah. Datang kembali kepada Allah tanpa membawa dosa, bayang. Ya kan? Nggak mau dosa karena dia sudah masuk Islam setelah itu kan. Kalau udah masuk Islam dimaafin dosa-dosa yang lalu, justru udah langsung meninggal dalam gitu. Jadi hidayah itu memang Allah itu sudah kirimkan seringkali itu ya, cuma kita ambil nggak hidayah ya. Kalau kita ambil belum kita. Terus kalau kita kemudian menyepelekan, menyanyiakan hidayah itu, lepas lagi nanti, jauh lagi dari kita. Maka kalau ada sinyal-sinyal yang Allah kirimkan itu segera ambil dulu. Sakit itu sinyal dari Allah itu, ya kan? Biar kita itu dekat-dekat lagi sama Allah. Kurang sayang apa Allah sama kita ketika kita sakit? Ya kan? Emang iya bikin kita nggak enak makan, badan lemas gitu kan? Mau tidur juga nggak bisa pulas gitu. Tapi jangan lupa ketika sakit, dosa-dosa kita dimaafin sama Allah kan gitu. Kurang sayang apa Allah sama kita? Gitu. Begitu sembuh, yang lain dikembalikan, nafsu makannya balik lagi, semuanya kekuatannya balik lagi, dosanya nggak dibalikin, udah Allah angkat langsung. Gitu. Nah jangan habis sakit terus, wah asik lagi bikin dosa, ini mah. Dia berarti melupakan isyarat yang Allah sudah kasih. Allah pengen kita itu jangan bikin salah. Maka kalau sering sakit tanda-tanda, jangan-jangan banyak salah nih sama Allah gitu kan. Makanya dikasih sakit lagi.
Bisa jadi, bisa jadi. Nah jadi seperti itu Pak. Allah itu kalau orang datang sebanyak apapun kesalahannya Allah maafkan. Nggak peduli siapa dia, Allah maafkan. Karena Allah Maha Pengampun. Dan Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Pengampun saja sebutannya banyak. Ada Ghafir, ada Ghafur, ada Ghaffar, gitu kan? Itu sebutannya banyak dan itu punya makna masing-masing tuh kalian. Gitu. Jadi jangan takut gak diampuni oleh Allah segala kesalahan kita. Yang penting syaratnya satu, kita datang minta ampun sama Allah. Kalau kita nggak datang, nggak bertobat sama Allah, masa diampuni? Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan ayat Quran yang disebutkan kalau kita baca ini? Bisa saja, kemungkinan bisa saja. Ya, yaitu terserah Allah memberikan itu. Cuma jangan sampai terus akhirnya ayat Quran itu hanya difungsikan untuk hal-hal yang begituan. Gitu. Terakhir itu belum lama saya dengar, jangan-jangan sama yang dimaksud ya. Nasihat dari Mbak Maimun, ya, kalau sholat qobliyah subuh, baca yang pertama di rakaat pertama itu surat Al-Insyirah, Al-Masyruh Al-Tasawwur. Di rakaat kedua, Alam tahu kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maka setelah itu hidupmu akan tenang dan nyaman. Gitu. Ya beliau nasihatin gitu. Kenapa? Beliau mungkin sudah membuktikan, sudah merasakan. Ya buat ketika melazimkan itu, ternyata betul kehidupannya jadi nyaman, tenang. Itu bukan berarti terus jadi banyak duit, bukan. Banyak orang banyak duit tapi hidupnya nggak nyaman gitu kan, ya kan, tenang banyak. Ya. Jadi ya Allah akan berikan itu ketenangan. Jadi mungkin saja ya begitu kita wiridin terus rezeki dari gampang, mungkin saja. Itu kan ya kuasanya Allah lah ya. Cuma jangan sampai terus akhirnya ayat Quran itu hanya kita jadikan untuk hal-hal yang seperti itu. Itu kan jadi sangat rendah gitu ya. Ayat Quran itu jauh lebih mulia dari hal-hal yang seperti itu. Tapi memang Allah sudah janjikan, Allah sudah janjikan kalau kita dekat sama Allah itu, Allah akan jadikan segala urusan kita mudah. Kalau kita dekat sama Allah itu, rezeki itu jadi gampang. Allah sudah janjikan. Nah, salah satu tanda kita dekat sama Allah itu adalah saat kita tuh banyak zikir, kita banyak wirid, itu tanda orang yang dekat sama Allah. Nah, ada orang yang akhirnya dia betul-betul tekstual, ya dia kerjanya disegani sama Allah, zikir aja terus, ibadah terus, kerja enggak, usaha enggak. Kalau ditanya kok nggak kerja nggak usaha, Allah itu sudah menjanjikan, kalau emang rezeki akan datang, gitu kan? Kalau emang sudah rezeki, dia akan datang kepada kita. Jadi ngarepin gitu. Iya, Ada. Saya tahu sendiri. Dia kerja, anak-anaknya memang nggak boleh kerja. Tapi memang tapi itu kan habis. Entar rezeki juga dekat sendiri. Dan kelihatannya kayak iya. Ya gitu amat gitu. Saya heran juga nggak sih orang ini. Saya kerja kalau kayak gini. Tapi ada aja rezeki gitu. Ada. Iya, memang betul ada aja rezekinya, gitu kan. Allah itu sudah menjamin rezeki setiap makhluk, ya. Cuma ya sekedar makan, sekedar minum ada aja, gitu kan. Cuma jangan lupakan juga ada syariat yang lain, gitu kan. Ya. Ada syariat kita harus berusaha, kita harus bekerja, kan begitu ada. Jadi kadang saya pun mengalami bertemu dengan orang yang seperti itu. Ya kalau kita ingetin, Allah itu sudah nanggung rezeki kita. Kalau emang rezeki datang dia, gitu kan. Tapi kalau kadang-kadang susah, WA juga sih, ada duit nggak? Kayak gitu juga akhirnya kan. Tolong nih anak mau bayar sekolah gitu. Begitu juga akhirnya. Jadi jangan sampai kita mengambil satu bagian meninggalkan bagian yang lain. Ya. Jadi saya melihatnya gitu.
buat orang-orang yang memang secara kualitas imannya, kualitas amalnya sudah bagus, itu bisa ketika dia memikirkan sesuatu itu terus kemudian Allah kasih itu bisa, ya. Makanya kalau kiai-kiai ngomong begitu itu ya memang beliau udah membuktikan itu. Iya, pengalaman udah banyak gitu kan. Kenapa? Ya imannya cakep, amalnya juga cakep gitu kan. Nah jangan disamain dengan kita yang orang-orang biasa gitu kan. Kadang-kadang kita nyamain itu kiai aja mungkin dia wajar. Kemarin sih baru dapat cerita. Makamnya gitu. Oh, makamnya beda. Ada dia punya satu apa namanya balai tempat duduk besar gitu ya. Nah terus di balai itu ada lubang khusus. Ketika ditanya buat apa? Itu buat orang-orang yang datang. Ya kalau orang datang itu biasanya itu ngasih amplop, gitu kan? Ngasih amplop. Ya meskipun nggak ditentukan, kan masih aja itu masukin sih. Ya, dan itu nggak pernah dipakai sama kiai. Ya, nggak di muka-muka. Jadi kiai itu untuk urusan makan segala macamnya nggak dari situ. Gitu kan ya, ada yang lainnya. Sampai kiai meninggal, akhirnya dibuka sama keluarganya. Masya Allah, itu sampai miliaran jumlahnya. Sampai begitu, ya. Jadi ya wajar kalau memang para kiai itu mengucapkan begitu karena beliau sudah membuktikan. Ya, ternyata dengan membuktikan ini betul rezekinya datang bertubi-tubi. Cuma makomnya makom kiai gitu kan, bukan makomnya makom kita. Kita ini makomnya harus yakin dengan hal itu, tapi kerjanya juga harus mati-matian. Makomnya kita nggak bisa seperti mereka, belum bisa seperti mereka yang kita lihat kok nggak kerja ya, tapi kok. Nah ini seperti dengan Imam Malik dan Imam Syafi'i, ya, yang mereka berdua itu punya pendapat berbeda. Imam Malik mengatakan di situ akan ada kita, Imam Syafi'i mengatakan di situ harus dijemput. Ya tapi kualitasnya kualitas Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Malik membuktikan ternyata betul, ya rezeki itu datang ke dia tanpa dia harus menjemputnya. Sedangkan Imam Syafi'i membuktikan rezeki itu harus diupayakan baru kita bisa mendapatkan itu. Gitu. Ya, kira-kira begitu. Ya jadi ya kalau saya sih bilang jangan kemudian kita ini yang orang-orang biasa itu terus hanya terjebak dengan menjadikan ayat-ayat Quran itu hanya dalam urusan-urusan yang seperti itu. Akibatnya nanti kita jadi milih-milih baca Quran. Saya maunya baca yang ayat ini doang, karena ini janjinya akan begini. Yang lain kita tinggalin, cuma itu doang kan nggak boleh. Ya kan, mengambil yang satu dengan meninggalkan yang lain. Jadi seperti contoh kan, baca surat Al-Mulk. Ya kan, kata Syekh Ali Jabir, rahimahullah, dia mimpi, ya, dia ada dalam kubur, gelap sekali sendirian, ketakutan, tiba-tiba ada cahaya. Ketika ditanya, itu adalah cahaya itu mengatakan, saya adalah surat Al-Mulk yang menerangi alam kuburnya. Akhirnya dia terbangun kaget, maka beliau mewasiatkan itu. Ya, terus jangan akhirnya kita tiap hari baca Al-Mulk doang, yang lain kita tinggalin. Nah, kalau biar kaya gitu kan. Jangan, tetap aja dibaca Al-Quran yang lain kita baca. Nah, terus kita tambahin lazimkan, rutinkan baca Al-Mulk setiap waktu. Rutinkan baca surat Al-Waqiah di waktu tertentu. Itu nggak apa-apa, silahkan. Jangan cuma itu doang, karena yang lain kita tinggal nggak boleh. Gitu. Jumlah Al-Quran banyak, maka semuanya harus kita baca. Gitu. Dibiasakan Al-Mulk sebelum tidur kita baca. Kalau udah hafal, alhamdulillah. Kalau sambil baca baru saja baru tidur. Insya Allah itu benar memang dalam hadis ini disebutkan dia akan menyelamatkan kita dari azab kubur dan alam kubur kita. Jadi nggak menakutkan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, mungkin ada satu lagi, ada yang bertanya. Silakan. Kalau tidak ada, satu aja. Silakan. Sebenarnya ada 3, tapi yang 2-nya nanti ngobrol. Yang 1. Tadi Ustaz kan
menukil salah satu pendapat haul dari salah satu Duriyah Rasulullah, cucu Rasulullah ya, dari Imam Ali Zainal ya, Zainal Abidin ya. Itu kan cucu Rasulullah yang dari Hasan tadi atau Husain itu kan akhirnya banyak menjadi diklaim ya, menjadi tokoh-tokoh Syiah gitu, kayak Imam Ja'far itu kan Shadiq gitu ya, Ja'far Shadiq itu juga ternyata diklaim sebagai tokoh Syiah. Kalau kita sebagai selain orang Syiah Sunni, kita memuliakan beliau-beliau itu, sering mengutip ucapan-ucapan atau pemikiran-pemikiran beliau itu sebenarnya menyalahi itu enggak gitu. Kita hanya tersamping saja. Baik, Imam Ali Zainal Abidin, putra dari Al Husain, ya, radhiyallahu anhu. Husain itu kan cucu Rasul ya, saudaranya Hasan. Husain itu istrinya ada 4, ya ada 4. Putra laki-lakinya itu kalau tidak salah ada 4. Kemudian putrinya ada 3 kalau tidak salah. Nah, salah satunya adalah Ali Zainal Abidin, termasuk juga Ja'far Shadiq. Nah, orang Syiah mengklaim yaitu salah seorang imam mereka. Ya, ya kalau mereka mengklaim ya silakan aja mengklaim. Nah, kan klaimnya itu benar atau salah kan bukannya, silakan mereka mengklaim. Nah, kita apakah boleh? Ya, terus kita merujuk kepada pendapat-pendapat yang disampaikan oleh mereka. Ya sangat boleh dan sangat dianjurkan, gitu kan? Karena mereka itu kan zuriyah, termasuk ahlul bait Nabi kan, dan kita itu punya kewajiban untuk memuliakan ahlul bait Nabi, ya keluarga Nabi. Jadi ya silakan merujuk, dan saya itu sangat ketika membaca itu tertarik sekali. Ada 3 nasihat itu, ya salah satunya tadi. Jadi boleh dan sangat dianjurkan, bahkan dia termasuk perintah dari Nabi untuk memuliakan ahlul bait beliau. Ya, ada yang salah paham. Kita sering menyebut ini pendapat beliau ini bukan Syiah ini. Karena begitu. Ya. Ada yang salah menilai itu. Ya. Enggak, mereka keturunan Nabi kan. Ya. Kan keturunan Nabi memang yang ada itu hanya dari jalur Fatimah, ya Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Dari yang lain itu nggak ada ya. Dari Zainab nggak ada, Rasul nggak ada, ya hanya dari Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Dan keturunannya yang diambil sampai kepada Rasulullah SAW. Maka ya kita itu wajib memuliakan mereka. Ya, kalau kita memuliakan mereka sama dengan kita memuliakan Nabi. Kita menyakiti mereka sama dengan kita menyakiti Nabi. Nah, sama kayak di kita itu para habaib. Ya, kalau memang betul silsilah mereka itu bersambung kepada Rasulullah, ya maka kita wajib memuliakan mereka. Kalau yang cuma ngaku-ngaku Habib gitu kan, banyak orang yang ngaku-ngaku Habib. Saya sampai tanya sama orang tua saya, ada yang dipanggil Habib. Habibnya dari mana sih Pak? Tahu tuh kan. Banyak yang ngaku-ngaku Habib. Atau Habib yang kemudian ada dari golongan Syiah itu juga ada, gitu kan? Ada. Ya, meskipun misalnya dari silsilahnya itu betul bersambung kepada Rasulullah gitu kan, tapi kalau udah pahamnya itu jadi paham Syiah itu kan jadi nyeleweng kan, jadi menyimpang kan, ya sudah tidak lagi berada di jalur paham yang benar kan. Jadi begitu Pak, nggak apa-apa kalau ada yang bilang ini ente Syiah ya gitu. Ya, saya mengutip pendapat keturunan Nabi gitu kan. Ya kalau orang Syiah mengklaim mereka kemudian ya silakan aja. Ya, kita juga harus mengklaim mereka adalah keturunan Nabi yang soleh. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.